Waduh, ditutup dengan harga tiketnya, Vi. Ditutup dengan harga yang membuat kita lemas. Tapi ngeri soalnya, Vi. Jadi nggak cuma harga rilis resminya saja Ya, kan. betul. Tapi di semua platform media sosial, di platform berbelanja pun juga udah mulai Udah muncul ramai. di e-commerce loh kadangnya. Harganya sampai 3 kali lipat. Nah itu dia, ya kan. Ini harus ditertibkan ini nih. Tapi yang beli juga ada, itu masalah itu. Yang beli juga ada. Orang Indonesia tuh apa yang jatuh? Apa-apa. Oke, kita bocorin nih narasumber kita pada pagi hari ini. Mongol, apa kabar? Baik selalu. Thank you. Gak nyangka loh kita bisa menghadirkan Chris Martin pagi ini. Pupu jauh. Chris Martin. Jauh banget. Jauh banget. Iya. Agak gemerlap ya hari ini ya, luar biasa. Agak nice to meet you lah. Ya. Mbak Devi, Mbak Devi Rawati, selamat pagi. Mbak Devi ini dia juga mengikuti sebagai pemerhati ya ke sosial kan. Jadi ada video tadi yang kita sudah simak Mbak Devi Milenial tuh ya, anak ya milenial kan? tuh. Kayaknya baper banget itu orang. Sampai buka surat terbuka gitu untuk generasi Z, tolong banget kasih kesempatan kita gitu. Katanya gini, Vi. Katanya gini, kalau generasi Z kan masuknya BTS, Blackpink, lo masih bisa lah tuh lah fans sama sana. Kalau kita ini tolong dong, tolong banget nih gitu. Sampai segitunya. Sampai begitunya. Ini Nadia juga ada sekarang. Iya. Nah, kita sapa nih. Nadia. Halo Mbak Nadia, selamat Nadia, pagi. selamat pagi. Hai. Nah, Wah, ini dia. ada Nadia. Saya ngomongin Anda loh barusan. Sorry ya, agak kayak gitu. Saya denger kok. Nah, ini dia. Mbak Nat, Nadia. Kenapa sih Nat sampai bikin surat kayak gitu Nat? Baper banget kayaknya gitu loh. Tapi yang dukung banyak nih. Nggak baper. Tapi Sebenarnya kayak pas dikasih tahu tuh udah confirm nih kalau gue bakalan ke Jakarta, baru bangun tidur itu aku langsung kayak wah gue mesti dapet nih kali ini nih, nggak mungkin nggak bisa nih gue nggak nonton lagi kali ini gitu. Tapi lawannya aku itu adalah anak-anak muda yang melek teknologi. Kalau aku paling kan bermodalkan iPad sama handphone, sedangkan mereka bisa pakai PC apalah yang pokoknya yang lebih melek teknologi lah gitu. Jadi saya sebagai ibu kayak kak lawanku nih kali ini berat nih. Oke deh, aku kayak bikin buat di account sendiri sebenarnya. Tapi habis itu kok jadi rame gitu. jadi beneran berasa war banget ya kita ya. War banget, ya. Jadi Tapi ngomong-ngomong udah dapet Mana kalah lagi. kalah ya? Kalah kemarin. Belum dapat. Kemarin udah sampai masuk ke ruang tunggu nggak? Oh, udah, tapi ngeblank gitu putih. Waduh. Server Surat down. terbukanya ini dia. Diserbu sama generasi Z gitu. Tapi yang dukung para ibu-ibu juga banyak kan? Banyak juga nggak yang akhirnya curhat hal yang sama ke kamu, Nadia? Banget ternyata suara yang saya sampaikan itu sama mereka gitu kan. Oke. Sama ibu-ibu, sama bapak-bapak yang lain. Terus kayak semangat ya Nat. Kita juga ngefans karena Coldplay ini kan band lintas generasi ya. Ya. Jadi dia dari millennials, dari Gen Z, pokoknya semuanya deh, semua generasi dia ada. Jadi semangat ya Nat, wakilin kami sebagai millennials katanya gitu. Itu oke, ada yang menyemangati, tapi kan surat itu kan kemudian viral tuh di medsos. Ada yang nyerang juga nggak kira-kira? Apalagi generasi sekarang kan ngeri-ngeri tuh. Ya paling kayak standar Sadar umur gitu. Indonesia, Inggrisnya mereka ya. Apa-apa mereka jelasin tuh jabarin. Aku kayak bacanya, aduh ini kan guyon ya. Udah jangan serius gitu. Dan take it serious Iya. banget lah ya. Yes. Oke. Nah, Tapi mereka selalu serius. Oke. Kita sebetulnya pagi ini lengkap loh ya. Ada Maria Segaf di Gen Z. Iya dong. ya milenial sih jatuhnya sih. Milenial? Menuju ke Gen Z ya. Tapi kalau kamu kan milenial yang awal banget nih. Kok saya milenial sih? Milenial apa? Itu Devi namanya. Dia ini milenium, Mongol ini stadium. Parah banget. Wow, lantai 4 ya Pak. Aduh. Jangan dong gitu. Tapi saya ke Mongol. Mongol nonton Coldplay nanti. Sebenarnya kalau Ada kepengen lah ya. Iya, pasti. dari sisi ngefans ya. Suka kan, betul. Cuman kan Mongol selalu namanya aja Mongol Stress. Ya kan saya namanya kan tuh nama stand up-nya tuh Mongol Stress. Jadi segala sesuatu yang buat gua stres gua nggak terlalu ngejar. Tapi kan ngefans, betul Kemarin kan? sempat masuk juga buat berburu tiket war. Dulu juga dia Cuman karena nggak dapet tiket dan pas kita ditawarin ada yang nelfon Ngol mau nggak yang 13 juta di depan gitu. Jadi bisa lebih dekat dengan panggung. Cuman Mongol mikir lu jual 13 juta itu jual ke gue berapa gitu. Dia jualnya kalau ya 18. Nyari untung 5 juta. Gue bilang mending gue beli cincin buat gue manggung.
Buat gua stand up kan bling-bling begini megang mic-nya gitu kan. Tinggi kok. Iya. Gua langsung bilang sama orang itu, bisa nggak lu cariin gua yang paling murah 960.000. Nggak apa-apa lah kita nonton sambil pakai semafor di belakang gitu kan. Iya kan? Kayak pramuka ya. Iya, kan Boleh kita sih. Nggak ada yang 500 Ngol. dari Bukit Satu ke Bukit Satu, lagu apa sekarang? Fix You. Nggak apa-apa lah. Mau ada yang 500 itu 900 kan? Iya. 500 pakai kode Morse mau. Kayak telegram ya lagunya. Tapi masa gini. Ngol, Jadi nggak dengar. Ini menarik loh ya, maksudnya Nadia bikin surat. Ada nggak cerita-cerita teman-teman Mongol yang sampai juga stres gitu karena tiket ini gitu loh? Kalau temen Mongol sih Akhirnya ngadi-ngadi gitu jadi. pada hilang biasanya. Saya tuh punya temen hilang kalau mereka udah pada gajian. Muncul kalau udah pada gembel gitu. Pada gembel deketin ya, baik. Ngol, karaoke yuk gitu. Ngol, nonton yuk gitu-gitu. Nah, jadi tapi ada temen cewek dia ngomong begini sama gua. Nah apa nih? Ngol, ini sebenarnya kita bersaingnya sama siapa sih? Nah itu dia. Apakah ini yang Oke. kita bersaingnya para cucu jenderal sampai mereka punya akses sebegitu gampang untuk mendapatkan tiket? Padahal ini kan Sanggup bayar berapapun juga. nah ini yang datang kan juga udah pada bukan lagi generasi Z yang datang. Coldplay generasi lahiran 80-an Iya. kan. Iya. Otomatis mereka adalah generasi ini Ibu Budi, ini Bapak Budi. Iya kan. Iya, yang kalau nyanyinya masih pakai dirijen gitu kan. Tapi nggak semafor ya. Soalnya mesti gini. Oke. Apa karena memang generasi ini adalah generasi yang selalu pingin serba instan. Kalau kita dulu kan maksudnya gini, saya lahiran tahun 78. Generasi zaman itu kan adalah generasi yang selalu manut pada aturan yang udah diberlakukan oleh Yes. keluarga. Iya. Yes. Orang tua aja terima tamu cuma dengan kalimat kita langsung ke dapur Betul. semua. Iya. Ya kan, tapi melahirkan generasi yang tough. Kita kuat, putus cinta. Oke. Iya kan? Nah ini kan sebelah ada pemerhati. Beliau Nah, kan itu dia. mempercayai menggali dan menjadi sebuah itu gimana nih? Itu dia Mbak Devi. Jadi bener Menarik gak sih nih, Mbak kemudian lawan-lawan kita generasi Z ini tuh sebenarnya cuma FOMO aja gitu ya, fear of missing out, yang ikut-ikutan aja gitu. Tapi dijawabnya nanti ya, tahan dulu. Saat lagi untuk Anda. Waduh, udah hawanya udah pengen bikin reels aja gitu di GBK bareng ya. Mbak Devi, aku pengen ngajak juga masyarakat ya pagi ini untuk juga berkomentar nih. Ada rekan kami, reporter kami di lapangan. Baik. Ada Faris Noval ya. Faris, informasi dari Anda dong. Ya, Arif Adil, Maria Segaf, dan juga pemirsa, memang dari tadi juga kalau saya lihat ini berita-berita sebelumnya Coldplay bikin saya pengen nonton juga nih ya. Ya udah kalau begitu saya laporkan dulu soal Coldplay ini di sini. Sebentar lagi Coldplay Chris Martin akan tampil di Indonesia. Terwujud juga akhirnya pada 15 November 2023 mendatang di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat. Dan di penjualan pre-sale-nya aja nih Arif Adil dan Maria, ini sudah ludes habis dalam 4 jam aja. Bahkan tiket termahalnya tuh yang kategori Ultimate Experience yang dibanderol dengan harga 11 juta aja habis dalam kurang lebih 1 jam. Tapi nggak cuman itu yang habis, kelas-kelas lainnya juga habis, kategori lainnya yakni di kategori CT1, CT6, dan CT5A. Dan presale itu kemarin war tiketnya di hari Rabu kemarin, dan kurang lebih 4 jam habis. Kita akan tanyain langsung ini ke Genzi, gimana sih, apakah dia udah dapat belum? Dia berhasil gak nih dapetin tiketnya di war tiket kemarin? Udah ada Wahyu dan Nuryati. Halo, selamat pagi. Ini kemarin dapat gak pas war tiket Coldplay nih? Waduh, kemarin kita kehabisan tiket, Mas. Saking banyaknya kita kehabisan. Kalau mbaknya? Sama kehabisan juga. Sama, nggak dapet juga. Nah, emang kenapa sih suka Coldplay? Ya, karena lagunya enak-enak sih, asik gitu buat didengar. Kalau menurut mbaknya? Ya, kayak mengingatkan tentang seseorang gitu lah. Seseorang katanya. Oke. Coba kasih saya lagu favorit kalian dari Coldplay apa? Dari Mas. Ya, lagunya sih banyak sih, kayak Fix You sama Yellow dan lain-lain. Mbaknya? Trouble sama Viva La Vida. Wah, sama kayak saya kalau gitu kurang lebih. Ya udah kalau gitu semoga besok dapat tiketnya ya, karena rencananya besok akan dibuka public on sale-nya. Oke, kalau gitu saya lanjutkan kembali. Makasih ya Mas Wahyu, Mbak Nuryati. Nah pemirsa, jadi buat Anda yang belum dapat tiketnya jangan berkecil hati, karena dari pihak promotor besok akan membuka lagi Sabtu 19 Mei 2023 untuk public on sale-nya. Dan juga masih banyak kok tiket-tiketnya nanti yang tersedia. Dan
siap-siap nih nanti war ticket bersaing sama saya, sama Maria Segaf dan juga Arif Fadil pastinya yang udah nungguin juga besok untuk war ticket. Kalau begitu saya kembalikan ke Arif Fadil dan Maria, silakan. Terima kasih Faris. Kalau saya mau nggak ikut war sama Arif Fadil kan nitip sama kamu. Calo dong Nah dia. itu dia. Mbak Devi, kayak gitu tuh Mbak, betul-betul banyak banget Gen Z yang kemudian pada, Iya. di media sosial bahkan Ceritanya macam-macam ya. komen-komen udah yang kayak ini boleh Jual barang-barang di rumah. info Iya. pinjol yang nagihnya aus Ah, dong itu. kayak gitu. Sampai ada yang jual-jual barang di rumah. Ini melihatnya sebagai fenomena apa Mbak? Pertama, Indonesia nggak sendirian. Jauh sebelum pandemi, kalau lihat di India, pinjamannya itu bisa 360%. Wow, Dan itu orang wow, antri wow. untuk pinjam gitu ya. Jual rumah itu udah biasa buat beli konser. Jadi Indonesia nggak sendirian. Jadi ini Itu nalarnya jalan Sampai nggak sih? banget nanggepin ya. Nalarnya jalan nggak sih? Gitu aja sih ini. gini, karena tadi menarik bahwa kan tadi diskusi juga sama beliau bahwa dengerin beliau bicara maksudnya bahwa memang generasi digital ini mereka lebih memilih pengalaman daripada kepemilikan. Jadi pengalaman itu menjadi sesuatu yang sangat berharga dan oleh karenanya berhutang itu menjadi sesuatu yang biasa saja bagi kalangan tersebut. Nah, kenapa kemudian musik menjadi salah satu yang paling rame? Karena gini, generasi digital ini adalah generasi yang divonis generasi paling stres. Nggak cuma Musik. ngomong ya. berarti. Bukan mau stres doang ya. Jadi nggak enak nih. Jadi enak. Banyak teman soalnya. Jadi oleh karenanya musik itu menjadi salah satu rekreasi yang paling murah. Makanya surveinya 6 dari 7 orang itu pasti suka musik gitu. Nah, oleh karenanya ketika kemarin pandemi kita di penjara 3 tahun, ada keinginan balas dendam untuk bisa memenuhi dahaga itu. Yang kedua adalah kita masuk dalam periode attention economy, ekonomi perhatian. Nah, sayangnya untuk mendapatkan perhatian itu susah sekali di hari yang sekarang ini. Kenapa? Setiap orang sedikitnya katanya diterpa informasi minimal 3.000 pesan. Nah, di era yang membutuhkan perhatian, pengalaman itu menjadi sesuatu yang lebih mudah membuat kita mendapatkan perhatian dan pengakuan. Kalau kepemilikan barang, kayak begini kan banyak banget orang yang bisa punya. Tapi pengalaman susah banget gitu. Nah, itu yang akan Tapi membuat gelang itu yang generasi konsernya sekarang ya. itu tuh yang itu luar biasa. Itu akan membuat kita merasa mendapatkan pengakuan orang paling hebat, paling kece. Karena generasi sekarang adalah generasi yang sangat terobsesi untuk mendapatkan pengakuan. Nah itu dia Mbak, jadi sebenarnya pengalaman pribadinya atau justru pengakuan emang FOMO aja nih anak-anak nih gitu. Nah, jadi itu berkelindan, artinya nyampur-nyampur tuh semua tuh. Karena emang stres, karena memang juga ngefans, lalu kemudian tadi pengen eksis, belum lagi memang experience ekonomi yang tadi, jadi ekonomi pengalaman. Nah, karena tadi kalau Anda ingin kelihatan berbeda, cuman pengalaman lah yang mampu membuat Anda kelihatan berbeda. Plus dengan pengalaman itu bisa betul-betul mengurangi stres. Itu menjadi salah satu cara untuk mengurangi stres bagi generasi ini. Nah, jadi memang perlu dipahami bahwa kalau kita melihat kok kayaknya nggak rasional ya, ya memang beda zamannya, jadi jangan dibandingkan. Beda bang, beda. Jangan dipaksa bang. Kenapa jadi saya sasarannya ya? Plus satu lagi, hukum tradisional, kelangkaan. Sesuatu yang langka itu pasti dari zaman berapa? 1100 sebelum Masehi pun itu pasti akan jadi rebutan. Right, jadi, ya. Karena langka, orang akan berusaha mendapatkan sesuatu yang langka, akan rela untuk berkompetisi seperti apapun itu. Jadi ya ini yang terjadi di era sekarang. Kalau dulu Agak mengerikan. yang langka makanan, kalau sekarang yang langka perhatian. Beda komoditasnya. Betul. Gitu. Baik, Mongol dan Nadia, kita juga tunggu komentar Anda di usai jeda pariwara berikut ya. Gas. Kita akan kembali lagi. Oke. Ini yang konser BTS atau Coldplay? Enggak, itu jadi sindiran. Buat Nih, Nadia ya? Yang nyetel nih anak-anak milenial ke atas kan kayak udahlah yang anak-anak Gen Z lu BTS aja, Blackpink. Ini ranah kita Bagi-bagi gitu kan. jatah generasi Bagi ya. jatah. Nah, dia sepakat nggak sih kalau kemudian banyak yang bilang gitu ya. Iya. Iyalah lagi pula nih generasi milenial ke atas nih kok ngoyo banget sih, ngefans boleh lah, tapi nggak usah sampai ada yang jual barang, ada yang nanya pinjol dan lain-lain. Kok Jual rumah Devi jual tadi bilang. rumah, ngoyo banget sih Mbak Nadia. Oh ya. Karena itu kayak kesempatan untuk kami sih gitu. Untuk kayak usia-usianya udah kayak 30 sekian, kayaknya udah gak ada kesempatannya tuh nanti mungkin gak ada lagi. Makanya kalau bisa jual barang, jual apa ya udah gitu.
Bahkan kalau nggak salah ada yang pernah bilang gitu, kemarin-kemarin kartu kredit, pinjol, sering teleponin, Iya. ya udah saya deh, saya sering teleponin saya, sekarang nggak ada yang nelpon, kayaknya memang udah full mereka, banyak yang minjem duit gitu. Waduh. Waduh. Gitu. Kalau Nadia sendiri emang ready cash? Iya. Nanya gitu ya langsung to the point ya. Nadia ready cash nih? Insya Allah. Bismillah. Nah, Nadia, kamu ngincer yang Insya kursi Allah. yang di mana? Ya, Yang cat berapa? aku pengennya yang 13 My juta itu ya? Universe, Waduh. tapi bukan, belum mampu. Paling kalau nggak My Universe ya Cat 1 atau Cat 2, udah itu aja. Waduh, ketakar ya. Doain dapet ya Kalau Kak. yang apa? Yang My Universe tuh yang berapa ya harga tiketnya ya? Dia itu 5, kalau misalnya udah sama pajak kalau nggak salah 6 apa 7 gitu. Itu posisinya di mana tuh? Dia festival berdiri, tapi ada dapet kayak apa sih namanya, jalur khusus ya, early entry, terus kalau beli merchandise dia ada ininya. Agak depan Sendiri. juga gitu lah ya. Itu tadi Itu aja sih 6 keunggulannya. juta bertiga. Agak depan, iya. Satu dong. Tar dulu Nadia, 6 juta bertiga. Tapi yang masih jadi pertanyaan saya adalah, oke nih kita masuk duluan misalnya para beli yang My Universe ini, apakah akan nanti diserobot sama yang beli festival biasa? Itu masih yang jadi pertanyaan saya sampai saat ini. Kalau rules Nggak of usah the dibayangin. game-nya Jadi ada, udah kita ya udah tentu kan nambah enggak dong. uang lebih banyak. Nah dia Enggak ya? nggak usah dibayangin dulu sampai sana lah, kan Enggak tiketnya ya? belum ada. Enggak, saya nanya tadi serius itu. Dia saya sampai sakit. Waduh, jangan dong kalau kayak Ya gitu. sampai sakit. Tapi Tuh. 6 juta sendiri kayak. Tapi Bang, yang pertanyaan Mongol ini kan Iya. lapangan kan Betul. di itu kan nonton. Iya, Itu kan pasti pakai sekat. Iya. Kalau sekat itu cuman mengandalkan besi, tetap akan geser. Karena gue udah sering ngeliatin konser begitu, sekat itu menjadi tidak ada lagi. Jadi Tidak percuma, bermakna mending lagi. beli yang pakai teropong nontonnya gitu. Tapi kalau enggak, maksudnya kita mengusulkan kepada pihak yang boleh cakep nih, berkompeten. serius nih, Contoh, promotor gitu. selain promotor mungkin Kementerian Pariwisata juga boleh iya. masuk campur Apa lah. tuh, Kan. apa tuh? Usulnya kalau bisa bikin lebih dari sehari, jangan cuma 1 hari, bikin Cocok, 2 hari. cocok. Nah tapi pakai sistem KTP generasi tahun 70-80 gitu. Hari pertama. Ya, Iya. generasi Z ini Oke. di hari keduanya, jadi Mongol berarti yang hari pertama ya? pasti dong. Itu jalur dibikinnya agak lebar ya? Kalau enggak ya Soalnya gue nggak bisa cepet-cepet jalannya kan, pelan-pelan jalannya tuh. Sekarang pasti otomatis calon KTP tembak akan banyak kan untuk kartu kredit untuk Jadi mengajukan sebenarnya, pinjol. nggak bukan solusi juga. Enggak, kalau memang pingin ya udahlah kita, maksudnya yang akan ada beberapa di Tokyo, di Kaohsiung, di Malaysia. Jadi kita nonton di sana aja, sekalipun bahasa pakai bahasa isyarat, yang penting bisa nonton Coldplay. jadi cukup gemes juga nggak sih sama kayak kenapa sih ini pada ngoyo banget sih? Kalau Mongol pribadi itu masih gini, keselnya tuh di sini. Ini kan harusnya kalau zaman dulu tuh orang lebih memilih, ya udah deh harganya kan sama, entar aja beli di loket pembelian. Ya, Sama dulu ya. nih kita nih paham. kayak Mongol dulu nonton Avenged Sevenfold. Oh, Avenged Sevenfold. Iya kan? Ya udah deh kita datang aja kan pasti akan, sekalipun mungkin calo dari 2 juta jadi 3,5 juta, Iya. logik lah. Oke. Lah sekarang jangankan ke loket pembayarannya. Tiket warnanya nggak dapet. Nah, itu dia. Layarnya putih kata Nadia. Ya, kayak ngeheng. Ini gimana nih dari sisi pemerhati? Asik nih. Terakhir Mbak Devi. Ya, generasi ini kan generasi yang YOLO kan, you only Asik. live once. You only live once. Ya kita cuma hidup sekali, jadi memang orientasi mereka betul-betul hari ini. Jadi bukan masa depan. Nah ini yang kemudian menjelaskan kenapa mereka menjadi sangat sepertinya emosional sekali tentang ini. Bagi kita emosional, bagi mereka ini kebahagiaan. Nah ukuran kebahagiaan kan setiap generasi berbeda. Nah tapi selama kemudian itu tidak membahayakan masa depannya setelah konser gitu ya, Itu. karena hutang yang Masa pulang konser dia nggak tahu mau pulang kemana, Kemana, rumah udah nggak ada. Iya, iya, iya. Berarti dia bertenda di lapangan yang sama. Tapi selama di handphone ini dia dielulukan tanpa atap pun mereka akan rela.
Ngeri banget generasi kita sekarang. Iya. Perlu nggak sih nambah hari lagi nih si Coldplay ini untuk Boleh mengakomodir mungkin semuanya? tiap bulan kali ya. Kalau enggak mungkin ada usulan yang lebih logik. Apalagi? Coldplay itu datang ke setiap provinsi aja. Iya. Jadi maksudnya yang di DKI, Jawa Barat. Jadi biar jangan sampai bikinnya di Jakarta dan 38 provinsi. Ya, gini semua. aja deh. Kalau itu Gini, cuma gini. caleg aja, caleg yang Mongol, gitu. ada saran juga nih buat Mongol sama Nadia. Tadi kan sarannya kan tiap bulan kata Mbak Devi. Kita hadirkan, bukan Coldplay. Cosplay. Terima kasih Mongol, terima kasih Devi Rahmawati. Terima kasih. Nadia, terima kasih juga ya. Mbak Nadia Sukses semangat loh. war-nya hari ini. Terima kasih udah mau join di Apa Indonesia Pagi ya. Oke. Ya, thank you kakak. Dan Terima ini juga kasih. sekaligus menjadi akhir diskusi kita, dialog ringan kita tapi seru banget ngomongin ini. Di Apa Kabar Indonesia Pagi hari ini, saya Arif Fadil dan juga Maria Asegaf pamit undur diri. Terima kasih pemirsa, kita jumpa lagi esok hari. Sampai jumpa.